Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu wali murid SDIT Al-Fatih yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya menjelaskan bagaimana kita menggunakan program pembelajaran kita yang akan kita mulai pada awal bulan Agustus ini, ya. Yang pertama adalah pastikan kita memiliki aplikasi Google Chrome. Ya, kenapa menggunakan Google Chrome? Karena ini aplikasi bawaan Google, lebih mendukung ke programnya. Ya. Nah, di sini saya sudah ada Google Chrome, ini yang warna merah dekat di atas WhatsApp. Ya, kalaupun untuk memastikan kita buka Play Store. Ya, kita buka Play Store lalu kita ketik Chrome. Nah, sini ini sudah ada Google Chrome, ya. Lalu kita open. Nah, setelah itu kita ketik kita ketik kelas titik SDIT strip alfatih.com, ya, seperti ini ya, kelas seperti di atas, kelas titik SDIT strip alfatih.com. Lalu kita pilih go. Nah, setelah itu muncul permintaan username dan password. Nah, ini sama seperti ujian atau PH sebelumnya. Ya, kita isikan, ini saya ada contoh. Ya, ini contoh. Nah, username sama passwordnya sama Pak ya, Bu. Ini harus sama. Ya, karena yang kita buatkan sama. Atau nanti ketika ada mau dirubah, silakan hubungi admin sekolah untuk dirubah. Karena siswanya tidak bisa merubah sendiri. Ya, setelah itu kita pilih login. Nah, seperti ini aplikasinya. Kurang lebih sama dengan aplikasi ketika PH kemarin. Tapi fiturnya sudah kita lengkapi, Bu ya, Pak. Nah, perhatikan di atas sebelah kiri, ya, di atas sebelah kiri. Nah, di sini ada menu jadwal ujian. Ya, menu jadwal ujian ini ketika anak ada ujian yang dikerjakan, kita bisa lihat sudah dikerjakan atau belum, ada atau tidak ujiannya. Ya, mungkin sama seperti sebelumnya, kita bisa melihat di menu jadwal ujian. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ketika ada jadwal ujian hari ini, langsung tertulis di sini. Ya, ini ada satu ujian. Ya, ada di situ ujian kapan dimulai, kapan ditutup, lama ujiannya. Ya, jadi kalau ada, silakan dimulai. Lalu kita balik lagi ke menu awal tadi. Ada juga, nah ini yang saya sampaikan tadi, ada materi belajar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada materi belajar. Nah, ini masih contoh ya Pak, Bu. Di sini ada materi belajar. Ya. Masing-masing materi nanti ada langsung nama gurunya. Ya, di materi tersebut ada langsung nama masing-masing gurunya. Ya, ada judul pelajarannya di atas, ada nama gurunya. Nah, kita pilih sesuai pelajaran yang akan dibaca anak. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu diminta untuk lihat materi di website, lihat videonya di website, habis itu download materinya. Nah, kalau ini kita gabung semua jadi satu, Pak, Bu. Ya, kita gabung semua jadi satu. Di sini ada materi, di sini ada videonya, di sini ada teksnya, dan juga di sini kita komentar. Ya, kita minta anak berkomentar. Ya, jadi kita tidak perlu menggunakan grup WhatsApp yang mungkin kalau yang saat ini kita menggunakan ada 2 grup WhatsApp, yaitu yang satu untuk penyampaian materi, yang satu lagi itu untuk diskusi atau tanya jawab. Nah, pada kali ini, pada program ini, anak sudah bisa langsung kita diskusi di materi masing-masing. Ya, tanpa perlu mencari ini ustazahnya siapa, ini ustadznya siapa.
Ya, jadi masing-masing tiap hari anak-anak tinggal login ke akunnya, lalu pilih menu materi belajar, lalu kita pilih pelajaran yang ingin dipelajari pada hari itu. Ya, jadi pelajaran sebelumnya juga nanti ada materinya. Ya, kalau kita ketinggalan materi kita masih bisa lihat ke atas ke bawah. Nah, ini kenapa masih 3 materinya? Ya, karena ini contoh. Ya. Jadi ini masih contoh dari kami SD Al-Fatih, ini masih contoh dan ini saya sendiri yang buat, makanya gurunya sama semua. Ya, nanti ketika ini sudah berjalan, masing-masing guru ada namanya, ada pelajarannya. Nah, kita lihat salah satunya seperti ini. Kita coba yang tema 1. Nah, ini judulnya Rumah di Surga. Nah, di sini ada nih mata pelajaran. Nah, tanggal materinya dikeluarkan. Nah, ini Bu ya, ini tanggal materinya dikeluarkan. Lalu di atasnya ada mata pelajaran. Nah, langsung di bawahnya di sini. Nah, ini ada komentar siswa, kita coba. Ya. Ini sudah kita lakukan uji coba sebelumnya. Sebelum kita sampaikan ke Bapak Ibu, tentu kita dari guru-guru sudah melakukan uji coba. Nah, ini contohnya nanti. Jadi, untuk komentar Bapak Ibu bisa langsung di sini sampai ke bawah, masing-masing anak nanti bisa komentar. Ya. Jadi untuk khusus pembelajaran kita tidak lagi komentar-komentar atau ada pun yang ditanya kita sampaikan di grup WhatsApp lagi. Ya, jadi grup WhatsApp kita gunakan hanya diskusi selain pembelajaran. Artinya bukan soal pelajaran sekolahnya, tapi pembelajarannya boleh kita diskusikan di grup kelas, tapi materi-materi pembelajaran langsung kita saling berkomentarnya langsung di materi siswa. Nah, kita masuk contoh yang lain Bu ya, masih di materi belajar. Ya Pak ya, ini contoh lain. Nah, ini yang kita lihat. Nah, di sini ada video juga. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu mikir ini kok nggak nyambung, mata pelajarannya Penjas, videonya pelajaran Siro. Ya, ini contoh. Ya, ini contoh dari kami. Nah, ini mata pelajarannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah tidak lagi buka WhatsApp atau buka YouTube. Ini alternatif dari kami. Kita langsung bisa lihat detail judul materinya, terus videonya. Habis itu nanti ada teksnya di bawah. Lalu kita tanya jawabnya langsung di bawah ya, di komentar. Jadi kita coba misalkan ini ya, kita komentar ini apa Ustadz. Nah ya, nah contoh seperti ini. Mana tadi? Lagi. Nah, ini apa Ustadz lagi. Nah, ini sudah masuk komentarnya. Ya Pak, Bu. Nah, ini contohnya siswa Fulan bin Fulan, karena ini akun untuk uji coba. Ya, jadi seperti itu. Nanti ketika kita ada interaksi, kita juga bisa komentar dari siswa yang lainnya, misalkan sesama kawannya. Misalkan ini ada siswa namanya Miftah Aulia, lalu kita tanya, kita saling ini, kok jawaban kamu seperti itu? Nah, ini tuh uji cobanya ya Pak, Bu. Nah, ini sudah udah keluar yang kita ketik tadi, kok jawaban kamu seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi nanti ketika kita melakukan pembelajaran lalu diminta untuk komentar, kita langsung komentar saja langsung di
WhatsApp di portal ini. Jadi tidak perlu kita kirim lagi di WA. Langsung setelah melihat materi terus membaca materi. Ya, ini materinya belum lengkap karena ini masih contoh. Ya, jadi mungkin untuk teksnya kok sedikit sekali Ustaz. Nah, nih seperti ini. Nanti ada teks lebih panjang dari sebenarnya, Pak, Bu. Tapi karena ini contoh, ya inilah sampel yang kami tunjukkan. Nah, itu terkait materi. Jadi materi belajar nanti ada penjelasan mengenai judulnya, lalu gurunya, mata pelajarannya dan judul pelajarannya ada nih, ada yang paling bawah itu judulnya misalkan Rumah di Surga, yang di tengah judulnya tes. Ya, ini judulnya Pak ya. Tapi ini semua masih contoh. Insya Allah nanti di awal bulan 8 kita sudah mempersiapkan dokumen atau materi yang sesungguhnya sesuai pelajaran. Nah, itu tadi untuk materi belajar. Lalu ini tadi jadwal ujian yang sebelumnya ya. Jadi kalau tidak ada jadwal di sini kosong. Ya, kalau nggak ada jadwal di sini kosong. Begitu juga materi. Mungkin materinya masih banyak yang kosong karena di sini tidak ada materi. Nanti materi ini bakal banyak. Masing-masing guru nanti Bapak Ibu bisa melihat sesuai guru masing-masing. Di situ ada namanya sekaligus judul materinya. Nah, lalu di sini ada tugas siswa. Nah, ini masih contoh lagi ya. Nah, tugas ini ya, di sini kan ada tulisannya ujian dimulai. Maksudnya tugas itu dimulai ya, lalu ujian ditutup. Nah, untuk tugas di sini dia tidak akan bisa dikerjakan. Ya, dia tidak akan bisa dikerjakan kalau waktunya belum dimulai. Nah, contohnya ini yang di bawah, tema 2 subtema 1 ya, yang buat nih Ustazah Lucy. Nah, ujiannya kapan dimulai? Ya, tugasnya dimulai tanggal 4 bulan 8 2020. Makanya di sini kita tidak berbeda dengan yang di atas. Di atas ada tombol lihat tugas. Kenapa? Karena waktunya sudah mulai. Jadi nanti ketika anak-anak diberikan tugas sama ustadz sama ustazahnya, kalau belum bisa dikerjakan itu karena waktunya belum dimulai. Nanti masing-masing ustadz dan ustazahnya memberi kabar juga bahwasanya ini kita ada ujian, kita ada ulangan dan juga ada tugas. Ya, bedanya tugas ini harian. Nah, mungkin muncul pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana nanti kalau tugasnya itu di buku, ya? Bagaimana nanti kalau tugas hariannya di buku, Ustaz? Ya, jadi ketika dikerjakan di buku, Bapak Ibu cukup melakukan foto apa yang dikerjakan di buku, tidak perlu mengantar bukunya di sekolah atau mengantar ke sekolah lagi ya. Cukup setelah dikerjakan di buku atau kerjakan di program ini langsung juga bisa ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya pertama tentu kita lihat tugas ya. Lihat tugas ini tentu kita pilih yang sudah waktunya dimulai untuk tugas. Nah, di antara 3 tugas ini ya, kembali saya katakan ini hanya contoh ya. Kita lihat tugas. Nah, di sini kan ada materi dan soal. Ya, materi dan soal maksudnya di sini adalah apa yang disuruh atau apa yang menjadi tugas atau soal dari mata pelajaran ini ya. Nanti di sini coba kerjakan tugas dari Ustadz, tes ini semua masih tes Bu ya. Nanti soalnya ditulis di materi. Jadi materi dan soalnya nanti ada di sini. Ini kenapa hanya sedikit ya? Karena ini tes. Ya, hanya untuk tester. Lalu nanti untuk kirim jawaban ya, setelah kita baca soal, lalu kita klik yang kirim jawaban ya. Kalau kita sudah baca soalnya. Ini kan belum ada soalnya. Ini masih ngetik-ngetik
saja. Ya, setelah soal yang kita baca baru kita pilih kirim jawaban. Nah, ini ada kirim jawaban. Kalau kita misalkan tadi soalnya coba kerjakan tugas dari Ustadz ya nak. Nah, kita kirim jawabannya boleh. Misalkan di sini Bu ya, kita Pak perhatikan Pak Ibu. Nih ada lembar jawaban. Nah, kita bisa ngetik di sini. Ya, di lembar jawaban ini. Nah, ini lembar jawaban kita bisa ngetik di sini. Misalkan jawabannya nomor 1 rajin ibadah. Ya, ini contoh Pak ya, Bu. Nomor 2 mendekatkan diri kepada Allah. Nah, misalkan ini jawabannya. Ya. Ini jawaban dari tugas. Nanti di materi dan soal ya, kita kembali ke materi soal, bisa saja itu materinya berupa gambar atau soalnya berupa gambar ya. Yang jelas nanti masing-masing materi disampaikan oleh ustadz sama ustazahnya, tinggal anak-anak kita suruh kirim jawaban. Nah, itu kalau ketika di buku seperti apa? Nah, kalau tadi kita langsung jawab, ini kita langsung pilih simpan jawaban. Kalau kita mau jawabannya kita ketik di sini Bu ya, Pak. Ya. Lalu kalau kita ingin jawabannya misalkan di buku. Ya, kita kosongkan dulu lembar jawaban. Ya, pilih ini, upload jawaban, pilih cost file. Ya. Pilih cost file yang ada di bawah menu upload jawaban. Nah, misalkan kita ingin jawabannya adalah apa yang sudah kita tulis di buku. Ya. Misalkan apa saja yang kita tulis di buku atau rekaman kita. Ya, tidak harus yang kita tulis di buku atau tugasnya berupa rekaman suara juga bisa. Nah, ketika tugasnya ada di buku, lalu kita sudah kerjakan, maka pilih cost file, lalu pilih kamera. Ya. Setelah pilih kamera, langsung saja, misalkan ini bukunya Bu ya, Pak, ini contoh. Ya. Setelah ini langsung di foto seperti ini. Ya, atau Bapak Ibu tugasnya berupa rekaman suara. Ini ada record ya, recorder. Nah, cari rekaman suara yang mau dibuat atau kita buat rekaman sendiri. Ya. Atau juga tugasnya ada di file Bapak Ibu. Nah, ini file kita cari misalkan ini. Ya, contohnya kita ambil contoh. Nah, ini ada beberapa gambar. Nah, kita pilih. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah ada di cost file di sampingnya. Lalu kita pilih simpan jawaban. Nah, contoh ya, kita pilih simpan jawaban. Nah, di sini ada tulisan jawaban berhasil terkirim di atasnya, Bu, Pak ya, Bu. Nah, kita lihat lagi tugas siswa. Nah, coba kita lihat tugas. Nah, Pak, kenapa kita masih bisa kirim jawaban? Ya, jadi nih file jawaban berhasil dikirim. Tapi kita masih bisa, ketika jawaban sudah kita kirim, kita masih bisa untuk perbaikan. Ya, selagi ustadz dan ustazahnya belum mengkoreksi. Jadi kirim jawaban ini ketika ustadz sama ustazahnya belum koreksi, belum memberi nilai, masih bisa kita ubah. Misalkan, ternyata tadi salah ustadz, ininya jawaban anak saya ya, masih bisa diperbaiki Pak Bu. Ya, misalkan kita ganti jawabannya nomor 1, bla 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 seperti itu Pak ya Bu. Misalkan nomor 2 salah, nah, sampaikan saja salah, yang benar begini. Yang benar yang ini.
Nah, itu kita sampaikan, lalu kita simpan lagi jawabannya. Ya, nanti insya Allah sampai itu tugasnya ke masing-masing akun gurunya. Ya, setelah itu simpan jawaban. Nah, jawaban berhasil dikirim. Ya, jadi nanti ketika sudah dinilai, ya di menu samping sini kan tadi kita sudah membahas tentang tugas siswa. Ini ada tugas yang belum dimulai, ada tugas yang sudah kita kerjakan. Nah, nanti di sini di ada menu hasil ujian. Nah, di hasil ujian di situ ada hasil ujian. Nah, hasil ujian biasanya merupakan PH, ujian tengah semester atau penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Itu khusus ujian. Nanti nilai tugas juga ada di sini. Nah, misalkan tadi kan ini anak kita Fulan bin Fulan sudah mengerjakan tugas matematika. Jadi kita ada nih daftar tugas yang sudah dikerjakan. Nomor 1 matematika, ya. Nah, ini kenapa nilainya masih kosong? Itu artinya masih kosong karena belum dikoreksi maksudnya Pak ya Bu. Maksudnya belum dikoreksi sama gurunya. Insya Allah nanti ketika nilainya sudah dikoreksi, Bapak Ibu juga bisa lihat tuh dari nilai, berapa nilai dari tugas yang dikerjakan. Nah, jadi nanti setiap harinya anak kita bisa melihat materi, ya, materi belajar. Ya, ini bakal bertambah terus Pak ya Bu. Juga bisa melihat jadwal. Nah, jadwal ini ada ketika ada ujian. Kalau nggak ada nanti kosong. Ya. Begitu juga tugas. Tugas nanti kalau udah lewat waktunya, ya, tugasnya bakal hilang. Artinya di sini ujian ditutup tanggal 5 bulan 9. Ya, nanti tanggal 6 bulan 9 ini udah nggak nampil lagi Pak Bu. Ya, seperti nomor 1. Kenapa? Karena tugasnya udah ditutup. Ya, jadi kita tinggal lihat di hasil ujian, kita lihat hasil tugas. Nanti di sini bakal banyak tugas-tugas anak kita yang sudah dikerjakan. Sekian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah mau menyisihkan waktunya untuk memperhatikan tutorial yang sudah saya berikan ini. Semoga program ini kedepannya bisa membantu Bapak Ibu dalam mendidik atau mengawasi anak ketika melaksanakan proses pembelajaran. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.